Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam mengeluarkan zakat, kewajiban zakat, maka orang-orang yang berharap keberuntungan di akhirat dalam mengeluarkan zakatnya harus perhatikan beberapa tugas pekerjaan. Yang pertama adalah memahami akan kewajiban zakat dalam fikih. Kemudian memahami juga makna daripada zakat, bahwa itu adalah sebagai ujian Allah terhadap orang yang beriman. Timbul satu pertanyaan, kenapa zakat dimasukkan rukun Islam ya? Padahal ini adalah urusan harta benda, bukan ibadah badan. Sholat ibadah badan, puasa ibadah badan, haji ibadah badan. Kok zakat mana bentuk ibadah badannya? Ya, kalau kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mengesahkan Allah, berarti tidak ada yang lebih diunggulkan daripada segala yang ia senangi kecuali untuk Allah. Hah? Karena mahabbah, katakan la taqbalu syirkah. Cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Kalau slogan macam-macam, bisa bermodel-model. Tapi cinta hati tidak bisa dibagi. Hah? Kalau begitu, segala orang kalau menyatakan la ilaha illallah, berarti untuk Allah SWT semata. Segala mahbubatnya, segala yang ia senangi, segala yang ia cintai adalah siap dikorbankan untuk Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di atas dunia, di antara mahbubatnya itu adalah al-mal, harta. Di situ Allah menguji. Di situ Allah menguji kita. Siapkah kamu tadi itu mengorbankan yang kamu cintai untuk Allah? Mana yang lebih berbobot, cintanya kamu kepada Allah atau cintanya kamu terhadap harta? Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu siap membeli dari orang beriman. Yang mereka tadi itu mau menjual jiwanya dan menjual hartanya untuk Allah SWT gantikan surga. Kalau kita mau memperinci tentang sikap manusia dengan iman dan hartanya, ada 3 bagian. Pertama, benar-benar dia mentauhidkan Allah, sehingga dia menganggap anak gak punya apa-apa, la diriku wala hartaku, dan semuanya adalah untuk Tuhanku. Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka menolak untuk ada kewajiban zakat pada dirinya. Maksudnya dia tadi itu siap mengorbankan seluruh hartanya, sehingga dia tidak terbeban satu kewajiban zakat baginya. Ketika ditanya, kam yajibu min zakat fi mi'ati dirham, 200 dirham itu berapa ya zakatnya?
Maka dia menjawab, amma al-awam bihukmi syara' fa 5 dirahim. Untuk orang awam 2,5% daripada 200 dirham, ya 5 dirham. Wa amma nahnu, adapun kami, fa yajibu alaina badlul jami'. Adapun kami, seluruh hartaku akan aku keluarkan. Kenapa? Dia khawas. Kamilul iman. Kenapa? Tauhid. Tidak mau diganggu hartanya, imannya oleh hartanya. Nggak mau dicuri. Ya kita bagilah separuh harta, lah ada separuh. Karena itu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedekah untuk Nabi SAW, atabi jami'i malih, disedekahkan kepada Nabi dengan seluruh hartanya. Kemudian Nabi tanya, ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar, yang kamu sisakan untuk keluarga kamu bagaimana wahai Abu Bakar? Allah wa Rasulah, aku tinggalkan cinta Allah dan Rasulnya. Yakfi. Sayyidina Umar datang bisa terima alih dengan separuh hartanya. Ma abqaita li ahlik ya Umar, yang kau sisakan untuk keluargamu apa wahai Umar? Mithlahu, sama ya Rasulullah, separuh untuk ini, separuh untuk ini. Kemudian Nabi menyatakan, bainakuma ma baina kalimatahikuma, derajat kamu berdua ini sesuai dengan dua ucapan kamu, yang ini sempurna, yang ini separuh. Lah kalau kita kira-kira biro, berapa persen imannya kita ini? Ini yang pertama. Golongan yang kedua, di bawah daripada tingkatan yang tadi itu, yaitu orang-orang yang masih menabung hartanya, tapi dia menunggu mawasimul khairat, kapan untuk dikeluarkan. Ramadan, wah banyak. Muharram, wah dia keluarkan untuk, ada orang sakit, dia tangani saat itu. Dia mengatur tabungan tadi itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kapan dia akan keluarkan. Karena itu mereka menganggap bahwa kewajiban itu bukan hanya zakat. Ada hukuk, ada hak yang diwajibkan yang bukan zakat. Dan itu banyak ulama-ulama demikian. Hal fil mali haqqun siwa zakah? Apakah ada kewajiban di mal itu selain zakat? Maka mereka mengatakan, ya ada. Coba lihat firman Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasina firri wa ala hubbihi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi mereka bukan itu zakat saja, harus menginfakkan. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Mereka menganggap bahwa ini bukan ayat mansukh dengan ayat zakah, enggak. Ada kewajiban saja. Zakat ya. Selain zakat, kalau ada orang perlu, dia akan tangani semuanya. Kalau dia mampu. Karena itu sebagian menyatakan kalau kelihatan orang mampu, walaupun sudah mengeluarkan zakat, wajib untuk dikeluarkan, untuk dibantu. Kenapa? Enggak boleh kita tadyi'u muslim. Kita biarkan orang muslim kelaparan sampai mati. Karena yang penting anak sudah mengeluarkan zakat. Yang sakit kita biarkan terkapar. Yang penting anak mengeluarkan zakat. Lah, ada menyatakan wajib untuk mengeluarkan itu. Ada yang lebih khafif, wajib untuk ngutangi kalau dia mampu. Bagaimana akan dibiarkan orang muslim tambah sakit, padahal dia mampu untuk mengobati. Dan dia punya duit, hanya disimpan, dibiarkan dia. Mas'ul yaumil qiyamah dia. Minimal wajib ngutangi sampai dia sembuh. Minimal wajib dia ngutangi sampai dia sembuh. Begitu seorang muslim seharusnya mensikapi harta tadi itu. 6. Yang bagian ketiga, yang penting anak mengeluarkan zakat. Ini darajatul awam ini. Darajatul awam.
Jangan berharap kalau sudah mengeluarkan zakat wali inti akan mendapatkan martabat di sisi Allah. Itu memang kewajiban. Itu memang kewajiban kewajiban kamu. Ini darajatul awam. Kenapa? Karena orang ini adalah sudah masuk bukhola sebenarnya. Orang ini masuk golongan orang-orang yang bakhil sebenarnya. Kenapa? Karena bu'fi hubbihim lil akhirah. Karena terlalu lemah cintanya untuk akhirat. Karena itu Allah menyatakan iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Ay yuhfikum yastaqsi alaikum. Yastaqsi alaikum. Subhanallah. Surga, harta. Ente dapat surga, ente dapat pahala, ente selama-lamanya dalam surga Allah. Gak mikir sana, yang penting fulus. Subhanallah. Du'ful iman. Karena itu mengeluarkan zakat bagian daripada rukun Islam. Kenapa? Karena ada di sini zakat itu merupakan satu pengorbanan kita terhadap yang kita cintai untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membersihkan diri pada sifatul bukhul. Karena sifatul bukhul ini minal muhlikat. Thalathun muhlikat kata Nabi. Ada 3 perkara yang mencelakakan. Muhlikat ini yang bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Syuhun muta'. Ini. Eman. Sayang dengan harta yang selalu diikuti. Eman sampai duit. Takut kurang, takut gak punya, takut syuhun muta'. Ini termasuk muhlikat. Karena itu Allah menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang terlindungi dari penyakit syuh, kikir dalam artinya, itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang beruntung. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, manusia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Gimana cara ngobati sifat bukhul? Ya, keluarkan harta kamu yang kamu bakhili. Keluarkan harta kamu yang kamu eman itu, keluarkan. Biar penyakit bukhul itu enggak ada pada diri kamu. Kalau enggak, semakin mencekik diri kamu, semakin eman, tambah tua tambah bakhil nanti. Tambah umur tambah kikir nanti. Saat itu yang kamu paling cintai, keluarkan. Khalas. Lega kamu setelah itu. Dan tidak akan kurang. Tidak akan kurang hartanya kamu. Nggak akan kurang hartanya kamu. Sumur itu saudara, kalau diambil airnya, keluar dari sumbernya air lagi. Terus begitu. Justru kalau nggak diambil airnya, banger jadinya sumurnya. Bau itu sumurnya. Harta juga begitu. Kalau sering dikeluarkan, keluar lagi nanti, nggak akan kurang. Kalau enggak, rusak nanti harta itu. Kenapa? Akan menjadi penyakit bukhul di hati kamu nantinya. Karena itu, kepingin tahu orang yang sudah mulai lepas dari penyakit bukhul, dia senang mengeluarkan harta. Kalau ada dia dari itu, saat-saat untuk mengeluarkan harta, dia sambut. Ada khalas, mulai nggak ada penyakit bukhul ini. Tapi kalau dia menghindar, itu sudah kena penyakit ini bukhul. Inti berarti sudah kena penyakit itu bukhul. Itu mau bawa ke kuburan penyakit bukhul. Akan jadi agrab dan hayah itu di kuburan. Akan menyakiti kamu nanti penyakit itu. Inti bawa ada di akhirat penyakit bukhul ini. Al-jannatu darul askhya kata Nabi. Surga itu adalah tempat orang-orang yang dermawan, bukan orang-orang yang bakhil. Kepingin tahu kalau kamu itu sudah nggak ada penyakit bukhul, kamu akan merasa senang.
alhamdulillah ada tempat untuk anak taruhi harta. Ada kesempatan untuk anak taruhi harta. Lega dengan itu. Ente sudah nggak ada penyakit bukhul itu. Kalau enggak masih ada bukhul itu berarti. Masih ada bukhul. Kemudian kita harus tahu makna daripada zakat itu adalah syukur nikmah. Kamu bagaimana cara mensyukuri nikmatnya mata? Ya kamu buat baca Quran, kamu buat mandang wajah orang tua dengan rasa hormat, wajahnya orang-orang soleh. Bagaimana kamu mensyukuri nikmatnya mulut? Ya kamu buat berzikir, sholawat kepada Nabi. Badan kamu buat untuk sholat, kamu buat untuk puasa. Gimana kamu mensyukuri nikmatnya harta? Keluarkan, sedekahkan, badlul mal, mengeluarkan sedekah. Masya Allah. Anda bisa bayangkan nilai ada orang yang dia itu punya harta lebih, kemudian ada keluarganya atau tetangganya atau muslim yang dalam keadaan butuhkan, lapar, perlu makan, nggak dikasih, sakit, perlu obat, nggak dibantu. Apa nilai orang ini kira-kira? Kejam ini orang, sadis ini orang. Sama dengan orang punya air minum banyak, kemudian orang kehausan dibiarkan. Sadis itu orang. Karena itu yastahiqul ghadab minallah. Orang ini pantas untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu awas, hati-hati. Jangan sampai ada penyakit itu bukhul. Penyakit bukhul itu semakin tambah umurmu, semakin kuat dalam hati kamu. Nabi menggambarkan seperti orang pakai baju dari besi. Semakin dikencengi, semakin dia tadi itu tidak bergerak. Tapi kalau semakin kamu itu mengeluarkan harta kamu, itu semakin dikendori, lama-lama lepas, akhirnya lega kamu. Akhirnya lega kamu. Mau nggak mau, harta kamu akan berpisah dengan kamu. Mau tidak mau, pasti harta kamu akan pisah dengan kamu. Tinggal diri kamu masuk kuburan, penyakit bukhul ada, kamu akan tidak tenang di kuburan kamu. Ada di akhirat, kamu juga tidak akan bisa berbahagia dengan kekikiran kamu. Karena itu lepaskan belenggu itu dari diri kamu dengan menjadi orang yang dermawan secara zahir dan secara batin. Secara zahir dengan menginfakkan harta kamu, secara batin dengan farah, dengan kamu menjadi satu kepuasan kamu, kesenangan kamu, hobinya kamu untuk membantu orang, untuk peduli dengan orang. Wallahu a'lam bishawab.